Selamat datang dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari fungsi statistika. Nah, fungsi statistika di sini sebenarnya ada sebagian yang sudah saya ajarkan, yaitu menghitung jumlah, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Ini sudah pernah saya ajarkan sewaktu pertemuan awal mempelajari Excel. Nah, fungsi statistika sebenarnya ini digunakan untuk mengamati data, mengamati nilai ya. Yaitu yang dipelajari ya untuk tingkat SMP yang saya ajarkan, yaitu kita akan mengamati berapa banyak jumlah data, lalu bagaimana menghitung jumlah nilai, menghitung rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini saya sudah ketikkan dulu untuk sheet-nya. Jadi ini latihan praktik pada hari ini. Font dan font size yang saya gunakan di sini adalah Arial 11. Jadi untuk fill dan record semuanya sama Arial 11. Untuk menghitung jumlah data. Nah, jadi di sini kita akan melihat tabel analisa nilai. Tabel analisa nilai, nilainya ada di sini mulai dari sel B3 sampai sel E6. Ini sekumpulan nilainya, atau kita katakan sekumpulan data nilai. Untuk menghitung jumlah data. Nah, jumlah data berarti kita harus hitung berapa banyak nilai yang ada di kotak di tabel ini. Dalam menghitung jumlah data, kita akan menggunakan function count. Sebenarnya ada dua sih. Saya akan terangkan dua-duanya. Jumlah data, fungsinya ada dua. Yang pertama count. Yang kedua count A. Bedanya, count digunakan untuk data numerik. Count A digunakan untuk data label. Nah, data numerik itu data yang berupa angka, data label itu data yang bisa berupa huruf saja atau gabungan huruf dengan angka atau gabungan huruf dengan tanda baca atau gabungan huruf dengan angka dan tanda baca atau gabungan angka dengan tanda baca. Itulah data label. Sintaks untuk function count sama dengan count buka kurung range. Kemudian sintaks untuk function count A sama dengan count A buka kurung range. Nah, jadi dua fungsi ini akan kita pelajari dulu. Count untuk data numerik, count A untuk data label. Sekarang kita akan menghitung jumlah data. Yang ini. Nah, datanya berupa angka semua ya, ini. Jadi kita akan menggunakan function count. Function count sama dengan count buka kurung. Nah, ini ada value 1, value 2. Sedangkan tadi saya ketikkan di sini range. Range itu maksudnya data tersebut mulai dari mana dan sampai ke mana. Nah, jadi count setelah buka kurung, untuk range-nya saya blok dari B3 sampai E6. Seperti ini. Kemudian tutup kurung. Saya enterkan. Maka jumlah datanya ada 14. Kalau kita hitung begini ya. Ini secara vertikalnya ada 4, horizontalnya ada
4 juga. Jadi kalau 4 kali 4 ya hasilnya 16. 16 angka di dalam tabel ini. Ini hasilnya. Kemudian untuk jumlah nilai, nah jumlah nilai sudah pernah saya ajarkan menggunakan function sum. Jadi sama dengan sum, buka kurung. Range-nya dari B3 sampai E6. Kemudian tutup kurung. Saya enterkan, jumlah nilainya 1138. Untuk rata-rata, ini juga sudah pernah saya ajarkan, gunakan function average. Sama dengan average, buka kurung. Average, range-nya dari B3 sampai E6. Kemudian tutup kurung. Ini hasilnya 71,125. Nilai tertinggi juga sudah pernah saya ajarkan menggunakan function max. Sama dengan max, max, buka kurung, range-nya dari B3 sampai E6. Max itu maksimum ya maksudnya. Saya enterkan, hasilnya 95. Untuk nilai terendah, gunakan function minimum. Sama dengan min, buka kurung, range-nya dari B3 sampai E6. Tutup kurung. Hasilnya 45. Nah, untuk nilai tengah. Nilai tengah ini maksudnya nilai yang terletak di tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan. Jadi setelah diurutkan ya, baru dicari nilai tengahnya. Bukan tanpa diurutkan cari nilai tengah. Untuk nilai tengah, kita menggunakan function median. Sintaksnya ini sama dengan median. Buka kurung range. Tutup kurung. Jadi untuk nilai tengah, di F13 sama dengan median. Buka kurung. Range-nya diambil dari B3 sampai E6. Tutup kurung. Enternya. Ini hasilnya 75. Selanjutnya, nilai yang paling sering muncul. Sebenarnya dalam istilah statistika ini nilai yang paling sering muncul disebut modus. Untuk fungsinya sama dengan mode, MOD. Buka kurung, range. Tutup kurung. Jadi di F14 sama dengan MOD. Buka kurung. Kemudian range-nya dari B3 sampai E6. Tutup kurung. Nah, jadi nilai yang paling sering muncul di sini adalah 50. Muncul sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Yang berikutnya. Untuk tabel peringkat murid. Di sini ada data nama murid, ada jumlah nilai, lalu kita akan menghitung rankingnya. Ranking tiap murid ini akan kita hitung. Kemudian untuk jumlah muridnya. Nah, saya akan mulai dari jumlah murid. Untuk jumlah murid, maksudnya kita akan menghitung berapa banyak murid dalam tabel ini. Muridnya ada berapa banyak. Jadi di sini kita akan menggunakan function count A. Nah, bedakan seperti tadi yang saya katakan, count digunakan untuk data numerik, count A digunakan untuk data label. Nah, jadi kita pakai count A karena nama-nama murid ini merupakan data label. Jadi di cell pointer di J11 sama dengan count A. Buka kurung. Seperti ini. Range-nya diambil dari I4 sampai I10. Kemudian tutup kurung. Enter. Hasilnya 7. Jadi jumlah muridnya ada 7. Jadi udah bisa dibedakan ya.
Count dengan count A ya. Count untuk data numerik, count A untuk data label. Nah, sekarang untuk ranking. Untuk ranking caranya begini. Kita gunakan function rank. Sama dengan rank. R-A-N-K. Buka kurung. Nah, perhatikan di sini ada number, ada ref, ada order. Kita selesaikan number dulu. Number. Jadi maksudnya begini, untuk number ya, kita akan mencari nilai 1315 ini pada ranking keberapa. Jadi kita klik aja di sini. J4 munculnya. Itulah numbernya. Jangan semua ini. Satu aja. Jumlah nilai untuk Anton. Koma. Refnya. Nah, ref ini maksudnya sekumpulan nilai. Jadi kita mau mencari ranking dari 1315 dari sekumpulan data yang ada di J4 sampai J10 seperti ini. Jadi kita akan mencari ranking dari nilai 1315 dari sekumpulan jumlah nilai ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita blok dulu. Blok seperti ini, blok J4.2 J10. Setelah itu kita akan munculkan tanda stringnya. Tekan tombol F4 sekali saja. Kita memunculkan stringnya di baris dan kolom. Seperti ini. Nah, kenapa dimunculkan stringnya? Alasannya begini. Supaya sewaktu nanti rumus ini dikopikan ke bawah, refnya tidak berubah-ubah. Karena refnya itu kan kumpulan nilainya kan tetap di sini. Yang berubah adalah numbernya berubah-ubah. Jadi refnya tetap, referensinya tetap. Koma. Nah, sekarang untuk ordernya. Di sini ada descending, ada ascending. Jadi logikanya begini ya. Descending itu kan urutan turun, berarti dari nilai terbesar sampai ke nilai terkecil. Untuk ascending, urutan naik dari nilai terkecil menuju ke nilai terbesar. Nah, jadi di sini kalau biasanya untuk menentukan ranking itu kan berarti mulai dari yang paling besar, jumlah nilai paling besar itulah ranking satunya. Jadi kita pakai descending 0. Lalu tutup kurung. Saya enterkan. Nah, ini ranking 6. Saya kopikan ke bawah. Saya kopikan kemari. Seperti ini. Inilah hasilnya. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya menggunakan sistem ascending ya. Caranya begini, sama dengan rank. Buka kurung. Numbernya dari J4, koma. Refnya dari J4 sampai J11, J10. Setelah itu blok J4.2 J10 ini saya blok dulu. Kemudian saya tekan tombol F4 untuk memunculkan stringnya. Kemudian saya klik di belakang 10 ini, saya klik di belakang 0 supaya tidak ada lagi yang terblok. Lalu saya ketik tanda koma. Nah, kenapa koma saya gunakan? Karena dari petunjuk kecil ini di sini menggunakan tanda koma. Kalau nanti punya kalian pakai titik koma saja. Nah, sekarang saya gunakan ascending 1. Saya tutup kurung. Saya enter. Lalu saya kopikan ke bawah. Inilah hasilnya. Kalau secara sistem ascending ya. Kalau ini secara sistem descending. Nah, jadi kapan digunakan descending dan ascending? Ya, tergantung kepada situasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti ini udah saya ajarkan. Bagaimana menggunakan rank dengan sistem ascending dan rank dengan sistem descending. Nah, bagaimana kalau jumlah nilainya sama ya? Kalau jumlah nilainya sama ini. Sebagai contoh ini. 1315, di sini juga ada 1315, Anton dan Tono. Jadi sama dua-duanya menempati ranking 6. Nah, sekarang garis kotak ini kan tidak dipakai. Ini saya hilangkan dulu garis kotaknya. Garis bordernya mau saya hilangkan. Jadi cell pointer saya letakkan di cut 11. Kemudian saya buka tombol border.
more border. Ini saya klik, saya hilangkan dulu. Jadi yang bawah dan kanan saya hilangkan karena tidak digunakan. Lalu saya klik OK. Nah, inilah hasilnya. Nah, jadi demikianlah untuk pembelajaran fungsi statistik pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan pembelajaran online selanjutnya.